Mengundang saudara-saudara sekalian untuk turut bersama saya masuk dalam perjalanan keseharian untuk pembentukan kerohanian kita, di mana kita akan praktek solitude, silence, stillness, and scripture reading. Dan satu hari per minggu kita dedicate untuk bersama Tuhan. Dengan itu kita membangun ritme hidup yang baru. Shalom semuanya, teman-teman pembelajar Alkitab bersama-sama saya sore hari ini. Senang sekali kita bisa berjumpa kembali. Dan saya mau menyapa teman-teman yang sudah masuk dan memberi komen. Thank you Linda, Labuan Bajo siap belajar. Oke, semangat kita ya. Kemudian Ibu Triani dari Sorong. Apa kabar Ibu Triani? Dan saya mau ucapkan terima kasih untuk Eagle Cell dari gereja kami yang luar biasa hari ini siap melayani sebagai usher. Dan apa kabar Ibu Irin Tan? Jam berapa di Phoenix, Arizona? Thank you so much for joining. And thank you Cindy. Saya belajar, saya berharap belajarnya semangat. Ini ada catatan ya, jangan nggak ada catatan ya. Pak Waluyo, selamat sore. Thank you so much for joining. Apa kabar Pak Waluyo? Salam ke Ibu juga. And thank you untuk Ibu Ratna yang sudah siap juga belajar. Untuk saudara dari Palembang, Pipin Jantur, salam kenal. Terima kasih untuk bergabung di dalam Bible Study kita. So kita berharap semua, saya dan tim behind the scene, mengharap Anda semua siap dengan Bible dan catatannya. Karena catatan nggak bisa lupa, kalaupun kita pelupa. Tapi kalau lihat catatannya lagi baru ingat lagi ya. Apa kabar Saudara Bethesda? Terima kasih untuk bergabung lagi hari ini. Natalia Ismawan dari Sel SWG ya. Siap melayani juga. Oh wow, thank you so much. Happy Thursday Ibu Ratna. And Rosmala, apa kabar? Thank you so much Dr. Vivi untuk melayani semua tamu-tamu kita dari seluruh Indonesia. Thank you Uti. Sudah bergabung juga untuk belajar, Pak Suranto. Shalom, salam kenal Sarah Marho Sarindate ya. Boleh kasih tahu dari kota mana, dari Jakarta atau dari luar pulau. Salam kenal, thank you untuk bergabung di Bible Study kita. Terima kasih Bu Mariahani untuk bergabung juga sore hari ini dan belajar terus ya. Antonius Wijaya, Shalom dari Depok ya Pak ya. Thank you untuk bergabung lagi sore hari ini. And who do we have here? Oh Pak Ian, apa kabar Pak Ian? Terima kasih untuk bergabung. Salam buat Jingjing. Bagaimana mama mertuanya? Oke, salam juga ke Yohanes supaya dia juga bisa tenang belajar ya hari ini ya. Leni Salim, thank you so much untuk bergabung kembali. Riles Pandiangan, selamat sore. Dari kota mana? Salam kenal ya. Terima kasih untuk bergabung di Bible Study kami. Ibu Yohana Yuni Prihastuti, shalom. Thank you untuk bergabung. Windy Irene Claudia Ongko Wijoyo, terima kasih sudah bergabung juga. Hai Joyce, thank you untuk bergabung Joyce dari Manado. Salam ke suaminya juga. And wow, Ibu Irin, may the presence of God and the grace of God be with you ya. Jam 3 pagi di Phoenix, Arizona. I know how it feels. Wow. Dave Mailing Putong, shalom, salam kenal juga. Salam selamat bergabung. Apa kabar Dave? Dave dari kota mana ya? Boleh kasih tahu ya. Ivo Janel, shalom dari Minahasa Utara, dari Air Madidi. Terima kasih sekali. And who do we have here? Debbie Kartini Korwa. Salam kenal, salam bergabung. Terima kasih untuk bergabung di Bible Study kita. Ibu Jenny Mama Hit, salam jumpa lagi. Thank you untuk bergabung kembali. Rosita Edison, selamat sore juga. And Ingawati, kemudian selamat bergabung Ibu Livong Liva. Bagaimana anak-anak semua dan cucunya bagaimana dari JJ dan Richard? Thank you so much. Juga kita mau salam kenal juga Sarah Marho Sarindate dari Manado. Di mana di Manadonya? Boleh kasih tahu dong ya.
Daerah mana? Terima kasih Tri Murni Situmeang dari Batam. Wow, salam kenal. Terima kasih untuk bergabung di Bible Study kita. Roni Fambrainer, Nolin Gebis, Manado. Oh, apa kabar? Ini Jemaat Gebis Manado. Terima kasih. Apakah Opa sama Oma masih melayani? Kirim salam ya. Riles Pandiangan dari Sumut ya. Kalau namanya kayaknya Saraka Horas ya. Vivi Tutu Arima, Shalom. Salam kenal Vivi. Dari kota mana Vivi? Terima kasih untuk bergabung di Bible Study kita. Oh, lihat ini Francisca Sihite. Dulu saya pernah kenal orang satu keluarga. Cinta Tuhan luar biasa. Familinya Sihite juga semuanya. Mungkin family juga dari keluarga Sihite, Marganti dan kakak adiknya semua. Salam ya dari Bekasi Timur juga dan salam dari Jakarta Selatan juga. Rode Antonia, apa kabar? Thank you bergabung sama sore Jayadi, bisa on time ya. Lazarus Teguh Supriyanto dari Pati. Wow, senang sekali bisa bergabung dari Pati. Dan Yaniti Tafuama Turang dari Manado. Siap untuk Bible Study? Wah, saya semangat deh kalau Anda tulisnya begitu. Siap untuk Bible Study. Dave dari Tondano. Wah, tempat yang sangat indah tuh Dave ya. Juliana Nababan, apa kabar? Thank you untuk bergabung kembali. Wawarnik dari Ambon, Maluku. Salam kenal. Terima kasih sudah bergabung di Bible Study kita. And Priscilla. Begitu ya ngomongnya ya, Priscilla. Dari Bitung, Sulawesi Utara. Wah, senang sekali dikunjungi dari Bitung nih. Melani Bethesda dari Ambon. Hai Ana, apa kabar? Ana Wonosobo. And Vivi dari Halmahera dari Tombelo. Wow, terima kasih Vivi. Sudah bergabung dari Halmahera. And kita ada Herlina Mercy Tiwa. Shalom. Dari Manado. Oh, dari Palu. And Sance, Ibu Sance Alau dari Palu. Kemudian kita ada Yohana. Kita ada Ibu Ria. Apa kabar Ria? Udah lama nggak join ya. Dino Khairda Wahani, apa kabar? Salam damai sejahtera juga. Putra Raja Nata Legawa dari Jakarta Selatan. Wow, terima kasih untuk bergabung. And kita ada Ripka Rundun Dawah dari Toraja. Selamat sore Toraja. Masni Elizabeth, salam dari Pining. Salam kenal, salam sehat juga. And who do we have here? Maureen Lasut, apa kabar? Sudah waktunya catat-catat lagi ya, semangat ya. Oke, kita doa ya untuk kita mulai pembelajaran hari ini. Terima kasih Bapak kami yang ada di surga. Terima kasih untuk kehadiran-Mu di tengah-tengah kami. Kau guru kami, Kau yang menuntun kami, Kau yang mengasihi kami Tuhan. Kami percaya Kau sangat-sangat rindu setiap umat-Mu yang bergabung di Bible Study ini. Dari seluruh kepulauan Indonesia sampai ke Phoenix, Arizona, sampai Penang. Kami semua bisa mengalami Tuhan seperti semua karakter di Alkitab, baik Yosua, Daniel, Daud, yang begitu intim dengan Tuhan. Biar kami juga mengalami Tuhan. Terima kasih untuk hadirat-Mu, bimbingan-Mu, dan hati yang Kau yang membuat hati kami bisa rindu, lapar, dan haus akan Kau. Thank you untuk pekerjaan-Mu yang tidak pernah putus asa dengan kami. Dalam nama Yesus kami beri hormat, pujian, kemuliaan hanya bagi-Mu. Amin. Oke, apa kabar Ibu Herlina dan Ibu Juliana Nababan? Kita mulai pembelajaran hari ini ya. Kembali kita lanjutkan dari hari Sabtu yang lalu. Saya masuk ke dalam judul Selah. Apa itu Selah ya? Di masa PPKM ini kita bikin, tim kami BTS kami membuat akronim dari PPKM untuk masa kini, namanya Proses Perhentian Kristen Masa Kini. Nah, orang Kristen itu mesti suka dengan kata tidak tergesa-gesa. Itu adalah tanda ciri-cirinya kita sebagai pengikut Kristus, bukan orang tergopoh-gopoh, bukan orang tergesa-gesa, tapi orang yang
berjalan dengan ritmenya Tuhan. Itu saya suka sekali kalau pakai The Message Bible ya, Matius 11 ayat 28 sampai 30, di mana Eugene Peterson berkata, "Are you tired? Are you worn out? Okay, are you burned out? Come to me. Okay, come get away with me. Yuk kita pergi yuk berdua aja." Yesus ngundang kita loh. Jadi dia tuh sukanya kita berdua sama dia. Nah, saya sudah bagikan kemarin di beberapa episode ya, terutama hari Sabtu yang lalu. Di Kejadian 2 ayat 7 dikatakan bahwa manusia itu menjadi makhluk hidup kalau apa? Tanah merah itu mendapat nafas Allah, betul? Dan langsung Allah berkata, dan inilah living soul atau makhluk hidup. Jadi si tanah itu punya jiwa saat nafas Allah masuk. Nah, jiwa itu bagian di mana emosi kita, pikiran kita, perasaan kita, kehendak kita, itu semua intelek kita ada di situ. Nah, itu yang ternyata medan peperangannya kita. Karena di daerah itulah setan mengirim panah-panah apinya. So, kalau Anda mau betul-betul padamkan panah-panah api setan, itu mestinya jiwa Anda dipenuhi dengan Roh Kudus. Tentu kalau banyak Roh Kudus seperti Yesus, ya Anda penuh dengan firman, nggak bisa enggak. Right? Tetapi di Kejadian 3 ayat 9 kita mendengar Allah turun dari surga berjalan di hari yang sejuk di Taman Eden. Pertanyaan pertama yang Allah ajukan ke Adam, Adam, di mana kau? Karena saya pembelajar dari dan pempraktisi dari solitude, silence, and stillness, dan saya nikmati hadirat Tuhan mengisi tangki kasih saya, tangki manusia roh saya, sehingga bertumbuh tuh benih manusia roh saya itu menjadi anak kecil, anak menjadi remaja. Goal saya tentu kita semua menjadi seperti rupa Allah, itu sudah adult emotionally. Ya, jiwanya jiwa yang adult, di mana jiwa itu dipenuhi dengan Roh Kudus dan kebenaran firman Allah. Jadi saya tuh ngerti sekali kalau si Yohanes Pembaptis berkata, biar aku berkurang-kurang, tapi Yesus bertambah-tambah. Nah, itu tidak terjadi di luarnya Yohanes Pembaptis, itu terjadi di kita. Begitu kurangnya Yohanes Pembaptis akan ego dan dirinya, sampai dia tahu diri loh, tahu batasan, tahu limitnya. Kapan dia disingkirkan supaya Yesus bisa mulai pelayanan. Nah, itu kalau dia nggak dipenuhi hadirat Allah. Dia nggak tahu the gift of limit. Dia nggak tahu tuh karunia keterbatasan kita. And you know, kita dibuat menjadi manusia terbatas is a blessing. Kalau kita nggak dibikin terbatas, kita nggak bisa mengandalkan Tuhan 100%. Kita akan pakai kekuatan terus. Dan ego kita untuk mencapai apa yang kita mau, kita ingini. Okay? So, hari ini saya mau kasih tahu pada Anda, dengan roh Allah ada di tanah merah itu, makhluk hidup terjadi. Living soul ada. Tapi pada waktu Allah bertanya, di mana kau Adam? Nah, Adamnya itu tidak diem, tidak mikir mau jawabnya gimana ya. Atau dia menyadari, iya ya biasanya Allah kan di dalam. Kok aku ditanya di mana? Berarti Allah dan aku jauh dong. Berarti living soul-nya kemana itu saudara? Become dead soul. Jiwa yang mati, jiwa yang tidak ada hubungan sama sekali sama Allah. So, Anda dan saya, setelah kita lahir di bumi atas kehendak Allah, kita nggak bisa pilih keluarga kita yang mana. Kita semua actually a dead soul. Kita hidup sendiri, jalan sendiri, berada sendiri, dan tidak ada Allah sama sekali. Makanya di Kejadian 3:15, Allah melalui perempuan akan menghancurkan kepala daripada musuhnya, manusia. Itu musuhnya Allah juga, yaitu iblis. Nah, jadi kalau sampai Allah bertanya, di mana kau? Tapi kayaknya kalau kita kena krisis, yang tanya, di mana Allah? Nah, jadi kalau Anda juga bertanya, di mana Allah? Where are you? Kan mestinya Allah sama kita tinggalnya satu rumah. Bukankah tubuh kita bait Allah, tempat roh Allah berdiam? Kok sampai kita bertanya, where are you God? Pada saat kita mengalami krisis berat. Nah, hari ini kita akan belajar bahwa dengan adanya kata Selah, apa sih itu Selah? Selah itu muncul 71 kali dalam Alkitab kita, terutama di kitab Mazmur aja 71 kali. Di Habakuk 3 kali. Dan ini
di dalam bentuk tulisan Habakuk maupun tulisan di Mazmur itu ungkapan emosi, gejolak, kemelut yang ada di pemazmur. Karena pemazmur itu bukan Daud aja, ada Bani Korah, ada Asaf, ada Musa, oke? Nah ini muncul dalam bentuk tangisan yang bersifat karena jiwani ya, emosi ya, itu sangat gamblang. Bahkan beberapa bentuknya kayak bersajak. Nah, termasuk kitab Habakuk di Perjanjian Lama. Dua-duanya di Perjanjian Lama by the way ya. Nah, apa sih itu Sela? Sela itu kalau saya lihat di konkordansi, itu artinya suspension of music, kayak musiknya itu lagi mengalun terus berkurang, menjadi lembut, jadi lembut, jadi lembut, jadi terhenti atau jeda atau pause. Jadi ini juga bisa kayak benar-benar lagi dialog sama Tuhan, mengeluarkan unek-unek sakit emosinya karena meratap, karena lagi meratap ya. Makanya keluarnya emosi apa adanya, telanjanglah perasaannya dipaparkan kepada Tuhan supaya bisa diproses oleh Tuhan. Dan kita didengar. Dengan cara gimana Tuhan proses kita? Kita didengar emosinya. Nah, Anda kalau baca Mazmur, 2/3 Mazmur adalah tangisan ratapan dari jiwa yang tertindas begitu rupa sampai Tuhan itu rasanya nggak ada. Nah, tuh Daud sampai berkata, jiwa kenapa sih kamu gundah gulana? Ini semalam-malaman loh air mataku keluar loh, Tuhan membasahi kasurku, membasahi bantalku. Kok buang muka sih Tuhan? Nah, saking sakitnya, saking tertekannya jiwanya, emosinya, sampai kehadiran Tuhan gak kerasa. Cuman ini tidak karena dia meninggalkan Tuhan. Dia lagi memproses, mengeluarkan sakitnya, emosinya, perihnya, lukanya. Itu saking sakitnya sampai jerit. Ya. Kemudian Anda kalau baca ada Sela, itu ada gap ya antara ayat sebelumnya dan ayat itu. Terus tetapi engkau Tuhan, kaulah perisaiku, engkau benteng hidupku. Itu Daud itu bisa mengintegrasikan emosi yang gejolak, yang rasanya udah kayak ditinggal Tuhan, saking ngerinya, saking penderitanya. Tapi dia tidak lepas pandangannya dari Tuhan. Itu yang bikin dia mengintegrasikan emosi dengan iman. Nah, di antara integrasi emosi yang kemelut yang dikeluarin ke Tuhan semua dan imannya itu ada Sela. Jadi Sela itu jedah ya saudara-saudara. Jadi kayak orang ngomong kan mesti ada breaknya gitu loh. Mau jadi pelan volumenya. Kalau lagi hot keluar lagi volumenya. Jadi buat saya Mazmur itu dialog. Ini buku doa 100%. Nah, Sela itu bisa seperti ini di Mazmur 37 ayat 7a. Berdiam dirilah di hadapan Tuhan dan nantikan dia dan jangan marah. Nah, oke. Kemudian pemazmur bisa berkata Sela. Artinya tuh dia tuh kayak capek gitu loh ngomongnya. Ini bukan komplain loh. Ini adalah lamenting, meratap. Beda ya complaining and lamenting. Kalau complaining marah pukul-pukul gitu dan gak peduli Tuhan itu. Pokoknya yang dipeduli itu hanya diri sendiri. Nah, jadi orang yang ngomel-ngomel terus kayak orang Israel di padang gurun 40 tahun itu, dia gak ada datang ke Tuhan. Dia gak ada untuk memberikan kepada Tuhan semua apa yang dia derita. Tidak ada. Gak Saul, enggak 3 juta orang Israel yang keluar dari Mesir. Mereka sama sekali tidak pernah datang ke gunungnya Tuhan, padahal Tuhan tuh hadir secara fisik loh. Yang mereka lakukan itu biasanya maki-makinya ke manusia, maki-maki Musa, maki-maki semua timnya Musa yang satu jalan dengan Tuhan, kayak kecuali Harun yang bisa dibengkokin. Saya nggak ngerti kenapa itu, ya. Padahal dia juga ngalami Tuhan loh, karena kan Tuhan bilang sama Musa, aku pinjam mulut kakakmu deh si Harun untuk bicara ke Firaun, bukan? Tapi kalau dia bisa jadi mendua hati, takut orang, penyenang manusia, disuruh rakyat membuat Tuhan Allah bagi mereka yang berbentuk sapi tuangan emas. Kok mau? Padahal itu kan emas dari Tuhan untuk mereka membangun bait Allah. Nah, itu saya perlu kasih tahu pada Anda untuk nunjukin bahwa ini orang yang emosinya nggak sehat. So kita lihat di Mazmur 46 ayat 11-12.
Ternyata di tengah-tengah kemelut badai alam yang sedang terjadi dan peperangan antar raja-raja, di situ Allah hadir dan ngomongnya begini, kehadiran Allah kepada Israel. Diamlah dan ketahuilah bahwa akulah Allah. Nah, jadi tanpa berdiam, tanpa sela, tarik napas bentar deh. Coba berhenti ngomong, kurangi kecepatannya supaya agak reda. Kenapa? Kalau kamu nggak dengar suara Tuhan yang akan ngomong sama kamu. Oke, so sekarang saya mau kasih tahu pada Anda betapa Tuhan itu di tengah-tengah peperangan ini, apakah orang Israelnya yang berontak, apakah mereka semata-mata semena-mena diganyang sama musuh, apa aja kasusnya, mau kita yang salah atau kita yang diserang, tetap kalau kita berbalik, berpusat dan berfokus kepada pemimpin iman kita dan penyelesai iman kita, tetap saudara-saudara, Allah hadir, tidak pernah ninggalin kita atau biarin kita. Anda baca dah, biar Adam sama Hawa berontak, tetap kan Allah ngikutin terus. Buktinya mereka bikin cawat dari daun ara, kan tidak bisa diterima sama Tuhan. Tapi Tuhan bikin tunic kan, coat dari kulit binatang, berarti ada darah di situ. Kenapa hanya darah bisa nutup dosa, nggak bukan daun ara? Jadi saya liatin, saya niteni gitu ya. Kok Allah ngikutin juga padahal udah diusir sama Eden. Nggak ditinggal loh. Itu Allah Immanuel tuh bener-bener. Termasuk waktu kita kurang ajar. Kalau tidak, nggak mungkin kita bisa insaf dan bertobat. Kalau Allah nggak menyertai kita. Sebab yang menyadarkan kita berdosa siapa? Hanya Roh Kudus. Hanya Roh Kudus bisa insafin kita akan dosa kita. Kadang-kadang kita nggak sadar-sadar. Nah, so saya mau kasih tahu pada Anda semua melalui pelajaran Sela ini. Betul-betul Daud itu atau Korah atau Asaf atau Musa atau pemazmur, ini orang-orang yang di tengah situasi yang buruk dan enggak manusiawi penyerangannya karena iman mereka ya, karena Tuhan menyertai mereka. Aduh, mereka punya fokus, mereka punya attention, tidak pernah lepas dari Tuhan sama sekali. Ini yang kita mesti belajar. Nah, kalau Anda mau tahu, itu Daud itu bisa tiap hari bermazmur. Bermazmur itu bukan nyanyi, tetapi mengungkapkan ratapan. Kan 2/3 dari kita mazmur adalah doa ratapan para pemazmur. So, ratapan itu apa sih? Nih saya kasih catatannya ya. Kalau complaining itu memimpin kita kepada depresi. Terus kita mengisolasi diri. Ansietas. Gerampi. Menggerutuk, ngomel. Terus emosinya reaktif. Nah, kalau meratap itu beda. Meratap itu yang sehat. Meratap itu kita memfasilitasi kedukaan kita. Kita mencari empati dari Tuhan. Kita berdamai. Kita mencari kebenaran dalam kasih Kristus. Nah, caranya gimana? Semua rasa sakit kita serahkan kepada Allah Bapa. Kalau kita serahkan, Allah ambil. Kalau kita nggak serahkan, hanya menggerutu aja begitu. Allah mau nolong kita nggak bisa karena kita belum beri ke dia. So Allah tuh gentleman banget loh. Anda ingat kan di Wahyu 3 ayat 20-21. Dia berkata, lihatlah barang siapa mendengar, aku mengetuk pintu. Kalau mendengar, bukalah pintu. Aku mau masuk. Ini semua pesan kepada 7 jemaat Tuhan. Di mana Yesus mengunjungi jemaatnya di akhir zaman. Menunjukkan kepada saya, seperti saya udah bagikan, alam semesta itu gede sekali loh. Dia bisa memanajemen alam semesta so precisely, teratur. Namun, dan tidak terganggu ya sama COVID-19 ya. Namun yang aneh, dari semua yang diperhatikan begitu detail, yang paling detail tuh dia perhatikan manusia. Itu saya kagum. Sampai dia bilang, kamu gak panas, kamu gak dingin, kamu suam-suam kuku, aku muntahkan loh. Loh, hati orang di Laodikia aja bisa dia deteksi. Gak ada yang luput. Jadi 7 jemaat itu dia kunjungi loh. Berarti kan Allah memang gak pernah ninggalin kita, gak pernah biarin kita. Saya buktikan lagi di Bilangan 6 ayat 26-27. Allah itu gak mungkin ninggalin kita. Udah dah. Lihat ya 26. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu, memberi engkau damai sejahtera. Come on man, kalau ada Allah yang menghadapkan wajahnya, zoom, fokus kepada Anda. Ya terang dong, ini Allah Immanuel. God be with us.
Demikianlah harus mereka meletakkan namaku atas orang Israel, maka aku akan memberkati mereka. Nah, ayat 24 saya ambil dari English Bible ya, New Living Translation. May the Lord bless you and protect you. Kan kalau izinkan Tuhan untuk bisa memberkati engkau dan melindungi engkau. Kan nggak mungkin jaraknya surga ke bumi dong. Ini kan pasti sudah dekat banget hubungannya. Sehingga mengalami ketenangan dari perlindungan Tuhan. Ayat 25, kedekatan Tuhannya dekat banget loh nih. May the Lord smile on you and be gracious to you. Mana ada orang smile adanya di Sulawesi, aku lagi senyum loh ke kamu. Mana ada kan, mana orangnya tahu. Jauh amat. Nah, kalau sampai bisa dikata, may the Lord smile on you. Berarti kan jaraknya, proximity-nya deket banget. Muka ke muka. Ayat 26, may the Lord show his favor and give you peace. Nggak bisa jauh-jauh di surga kalau mau memberikan Anda di Depok kasih karunia-Nya dan damai sejahteranya. Nggak bisa sejauh itu dong, kejauhan. Right? So, izinkan Tuhan untuk bisa menunjukkan kepada Anda semuanya kemurahannya dan memberikan kau damai sejahtera. Dikasih kemurahan, dikasih damai sejahtera. Allah tuh deket. Saya suka lagunya Betty dan Johan Handoyo. Tuhan engkau tak jauh, bahkan dekat, dekat di hidupku. Jadi dekat dong. Oke, itu Immanuel Principle. And may the Lord show his favor and give you peace. And whenever Aaron and his son bless the people of Israel in my name, I myself will bless them. Wow, ini lagunya lagi hit nih di dunia ya. Kalau The Message lebih bagus lagi. God bless you and God keep you. God smile on you and give you. Kasih kado lagi dirinya. Smile-nya itu kadonya buat kita. God look you full in the face. Sepenuh mukamu dia masuk wajah kita. And make you prosper dan membuat kau damai sejahtera. In so doing, they will place my name on the people of Israel. And I will confirm it by blessing them. So, efeknya ketemu Tuhan. Jeda itu kalau berdoa pemazmur pada waktu Selah. Okay? Atau slow down, to stop. Kemudian to wait upon the Lord, menanti Tuhan, dan mencintai Tuhan, ngalami Tuhan. Anda akan tahu semua problem yang Anda bikin atau Anda hadapi. Itu bisa sirna, diganti dengan hadirat Tuhan. Sebab Allah bangkit, terseraklah musuhnya. Kalau Allah di pihakmu, siapa yang bisa melawan kau? Itu saya ya dan aminin tuh. Nah, efek daripada Allah begitu dekat sama Anda. 2 Korintus 3 ayat 16-18. The Message Bible. Gak apa-apa ya, pakai bahasa Inggris ya. Izinkan saya. Whenever, though they turn to face God, as Moses did, God removes the veil. And there they are, face to face. Bagus kan? The Message Bible. Pada waktu, kapan aja deh, walaupun mereka berbelok kepada Tuhan, seperti yang dilakukan Musa. God removes the veil. Allah menyingkirkan tabir. And tidak ada lagi penghalang. Yang ada Anda dengan Tuhan, saya dengan Tuhan, face to face, muka ke muka. They suddenly recognize that God is a living personal presence, not a piece of chiseled stone. Nah, kalau Anda ngalami ini, pengalaman dengan Tuhannya seperti ini, Anda akan secara mendadak mengenali Allah, seorang pribadi yang mengasihi cucu-cucunya. Oke, nah Tuhan berkata, aku akan memenaruh wajahku dan ke wajahmu, muka ke muka, sampai ke anak cucu nanti bisa lihat aku juga nih. Ini kan ngomong mengenai personal presence, dan ini nggak ngomong mengenai patung yang dipahat kan. Nah, and when God is personally present, dan kalau Allah itu secara pribadi hadir, yaitu a living spirit, roh yang hidup, that old constricting legislation is recognized as obsolete. Maka peraturan-peraturan baku, yang kaku, yang keras, yang mengkonstruk itu, yang legalistik itu akan udah kuno. Nah, karena diganti dengan apa? Face to face relationship with the living spirit, with the living God. Melalui pertemuan muka ke muka ini, melalui solitude, silence, and stillness. Lihat di 2 Korintus 3 ayat 16-18 dari The Message Bible.
We are free of it, all of us. Nothing between us and God. Our faces shining with the brightness of His face. Nah, lihat ini. Kita merdeka loh, semua kita. Tidak ada yang membatasi kita antara kita dengan kepala sekolah. Wajah kita bisa bersinar dengan sinar yang luar biasa dan kita menikmati sinar itu. And so we are transfigured much like the Messiah. Jadi kita mengalami transfigurasi seperti Mesias. Our life gradually becoming brighter. Hidup kita semakin hari semakin lebih baik dan semakin lebih bersinar dan lebih indah daripada Allah untuk masuk ke dalam kehidupan kita dan menjadi dirinya Tuhan. Nah, jadi kita baca ya bahasa Indonesianya ya. Tapi apabila hati seseorang berbalik kepada Tuhan, maka selubung itu diambil daripadanya. Sebab Tuhan adalah roh, dan di mana ada roh Allah, di mana ada roh Allah, di situ ada kemerdekaan. Nah, dan kita semua mencerminkan kemuliaan Tuhan dengan muka yang tak berselubung. Dan karena kemuliaan itu datang dari Tuhan yang adalah roh, maka kita diubah menjadi serupa dengan gambarnya dalam kemuliaan yang besar. Ini bicara apa Bapak Ibu sekalian? Kalau Anda ketemu muka ke muka dengan Allah dengan jarak proximity yang dekat sekali, ini tidak bisa tidak mencerminkan kemuliaan Tuhan. Karena Anda bisa jemput anakmu, Anda bisa jalan dengan suamimu, Anda bisa dimanapun, bisa latihan. Bagaimana hidup bergaul dengan Tuhan dan undang Tuhan hadir dalam perjalananmu. Ada bukunya, semua ada latihannya. Nah, jadi face to face itu gak bisa ditawar. Only face to face bersama Tuhan. Mengizinkan kita, tapi mesti tiap hari ya. Mengizinkan kita untuk bisa memiliki semua apa yang kita butuhkan. Karena roh Allah yang bisa membuat apa yang gak ada jadi ada, tinggal di hati kita. Lanjutkan ya dengan Amplified Classic Version. But whenever a person turns in repentance to the Lord, the veil is stripped off and taken away. The veil is stripped off and taken away. Now the Lord, who is the Spirit, and where the Spirit of the Lord is, there is liberty. Apa sih liberty? Emancipation from bondage and freedom. Emansipasi dari pembelengguan, jadi budak, udah gak ada lagi bebas. And all of us, as with unveiled face, dan kita nantinya yang selalu bersekutu dengan Allah yang nggak nampak. Sekarang kitanya yang seperti tidak pakai perisai, menampakkan apa yang kita dapat, supaya dalam pengalaman dengan Tuhan ini kita akan terus-menerus berkesinambungan, continue to be whole, terus-menerus memajukan, as in a mirror, seperti orang yang ada di cermin. Kemuliaan dari Allah kita yang terus menerus ditransfigured, yang constantly being transfigured into His very image in ever increasing splendor, and from one degree to another, for this come from the Lord who is in the Spirit. Nah, Bapak Ibu sekalian, kalau Anda tahu bahwa tujuan akhir daripada perjalanan kita dengan Tuhan adalah membentuk karakter Kristus dalam Anda dan saya, betul atau tidak? Nah, caranya untuk bisa memuridkan dan membimbing orang tuanya, Anda yang bisa datang kepada Tuhan bersama anak-anak Anda, keluarga Anda, dan menatap, dan hatinya berbalik ke Tuhan, menatap ke Tuhan muka ke muka. Ini satu rumah bisa dibakasi karena Allah dan mengalami mujizat yang luar biasa. Karena apa? Karena Anda semakin diisi Roh Kudus dan semakin diisi hadirat Allah, sehingga lensa paradigma Anda mengikuti apa yang Allah mau. Nah, kalau Anda mengalami seperti ini, Anda akan mengalami transfigurasi. Dan ini real di zaman ini. Oke, nah kenapa sih kok kita tuh mesti berhadapan muka ke muka dengan Tuhan? Apa sih yang bikin kita itu bisa bergaul dengan orang-orang yang baik? Bagaimana pengaruh daripada hidup berjalan di dalam roh itu merubah hidupmu? Oke, saya pelajari di 1 Korintus 12 ayat 12, 14, 18, 20. Ini ayat saya pilih karena tujuannya Allah itu hubungan satu sama lain sebagai sesama anggota tubuh Kristus.
Itu betul-betul pada waktu kita berhadapan, orang yang tidak bersekutu dengan Tuhan melalui solitude, silence and stillness, mereka tuh sendiri yang lagi gundah gulana untuk mencari apa yang lebih baik. Jadi kalau sampai kita bertemu sama Tuhan, saya jamin karakter Kristus akan masuk pada Anda. Dan orang sekitar di rumah Anda akan mengalami Kristus. Efek yang saya alami di rumah adalah hubungan sesama itu kok berubah dan bertumbuh. Hubungan saya dengan kakak saya, dengan mami saya, dengan ipar saya menjadi indah ternyata. Karena pengalaman ini. Kan dalam sekejap mata kita bertemu muka ke muka dengan Tuhan dan jubah yang menutupi kita selama ini tidak mengerti. Pengalaman berjalan dengan Tuhan, Selah, sambil merenungkan firman Selah. Itu ternyata Anda kalau diam, Anda izinkan Tuhan merubah Anda interiornya. Nah ini nanti kalau Anda mengalami cobaan, reaksi Anda beda. Tidak menjadi reaktif tapi menjadi responi. Nah kita lihat di 1 Korintus 12 ya. Tidak ada hubungan sebagai satu tubuh Kristus dengan sesama. Yang sehat, yang membangun. Kalau masing-masing tidak ketemu Tuhan, memakai karakter Kristus, datang berkumpul di perusahaan, atau di kantoran, atau di tempat kuliah, atau di sekolah anak-anak, tidak mungkin kita bisa menjadi alat kasihnya Tuhan kalau kita tidak spending time dalam Selah. Selah artinya dialog sama Tuhan ya. Jadi kalau Tuhan ngomong kita tarik napas, kita intermezzo, jangan dilabrak terus nanti orang mau ngomong gak ada waktunya. Nah, ternyata pada waktu kita memberi waktu pada Tuhan dan memberi waktu pada sesama, sesuatu terbentuk. Hubungan kita dengan mereka akan lebih indah, lebih bagus. Kita baca ya ayat 12 ya. Karena sama seperti tubuh itu satu dan anggota-anggotanya banyak. Dan segala anggota itu sekalipun banyak merupakan satu tubuh. Demikian pula Kristus. Karena tubuh juga tidak terdiri dari satu anggota tapi atas banyak anggota. Saya lompat ya ke ayat 18 ya. Tapi Allah telah memberikan kepada anggota masing-masing secara khusus suatu tempat pada tubuh seperti yang dikehendakinya. Memang ada banyak anggota tapi satu tubuh. Bayangin, Anda tahu nggak posisi Anda di mana dalam gerejamu dan tubuh Kristus? Di rumahmu. What is your role, your function? Nah, kalau Anda tidak punya hubungan dengan Tuhan dan fungsi itu dan peranan itu, Roma 12 ayat 3, 4, 5 sampai 8 menjelaskan bahwa itu semua karena kasih karunia Tuhan. Oleh Roh Kudus, Anda bisa tahu tempatmu dalam tubuh Kristus di mana. So Anda tidak ngambil posisinya orang atau fungsinya orang atau peranan orang. Tetapi kalau Anda tidak mengalami perubahan seperti Kristus di dalam Anda berjumpa Selah maupun berdiam diri, solitude, silence dengan Tuhan, Allahnya nggak bisa kerja apa-apa di dalam Anda. Anda nggak kasih momen, kesempatan buat Tuhan bekerja di Anda. Anda nggak akan cocok sama siapapun karena yang Anda bawa adalah manusia lama, manusia topeng. Bukan manusia yang serupa Kristus. Itu ciptaan baru dalam Kristus itu. Yang waktu kita lahir baru benih. Petrus juga mengatakan yang sama, itu benih awalnya. Nah kalau benih nggak dikasih makan, nggak dirawat, nggak dipupukin, bagaimana jadi tumbuh? Kalau nggak kita pakai manusia dosa terus, yang penuh dengan upaya untuk menutupi ketidaksempurnaan, ketidakidealnya, kayak si Adam dan Hawa, dengan segala macam perbuatan, segala macam cawat yang dibikin, sampai jati dirinya yang seperti rupa Allah tuh malah dia itu lupa. Menjadi kebiasaan menjadi orang jahat atau menjahati atau menyakiti atau disakiti. Ya udah muter-muternya di situ terus deh. Tapi 1 Korintus 12 kita bertumbuh dalam satu tubuh yang diikat anggotanya masing-masing dengan tali kasih. Ayat 22. Malahan justru anggota-anggota tubuh yang nampaknya paling lemah itu paling dibutuhkan. Ini saya ambil dari terjemahan bebas ya. Dan kepada anggota-anggota tubuh yang menurut pemandangan kita kurang terhormat, kita berikan penghormatan khusus. Dan terhadap anggota-anggota kita yang tidak elok, kita berikan perhatian khusus. Jadi di sini beda sama dunia ya. Kalau dunia yang pinter, yang rajin, yang hebat, yang produktif, itu yang dihormati. Berapa dari Anda setelah mengikuti pelajaran melalui Bible Study ini untuk Solitude Challenge, Tuhan tidak melihat Anda sebagai orang produktif loh. Tuhan mencari orang-orang yang fruitful,
yang berbuah banyak, bukan busy, not busyness, BUSYNESS, but fruitfulness. Christine Kane menulis artikel di dalam sosmednya dia berkata, business is not a badge of honor. Ya, kesibukan itu bukan emblem, lambang daripada kehormatan dari Tuhan. God doesn't look for busy, productive people. Itu duniawi itu manusia palsu kita. Ya, Firaun memiliki sistem produktivitas. Jadi kalau orang Ibrani yang jadi budak di Mesir tidak memproduksikan cukup batu bata, disampetin habis dan tidak boleh istirahat. Mereka nggak ngerti sahabat loh. Jadi waktu mereka keluar dari Mesir, mereka langsung dikasih sama Tuhan ritme hidup, kerja, istirahat, kerja, istirahat. Kerjanya itu ngapain? Ngikutin tiang awan sama tiang api, itu kerja tuh. Being with God. Makanya kalau Anda mengikuti pelajaran Solitude Silence, Anda akan baca buku ini. Nama buku ini judulnya Daily Office. Yang sekarang disebut Day by Day. Hari ke hari. Ini kerja ini. You know kerjaan orang Kristen sebetulnya apa? Being with God. Solitude, silence, and stillness. That's our work. Makanya ini adalah disiplin rohani yang paling langka yang tidak dihiraukan oleh kekristenan masa kini. You don't understand. Anda mayoritas nggak peduli sela. Baca Mazmur pun sela juga diselain aja. Anda nggak tahu tuh sela siapa tuh ya. Nona Sela kayak toko makanan sela di Manado. Anda anggap apa itu? Itu intermezzo. Itu adalah jeda, pause. Tarik napas, gantian dengar Tuhan. Rest for a while. Ponder upon it, renungkan kembali. Itu membuat Anda bisa bergaul dengan Tuhan dan Allah dikasih izin oleh Anda untuk bekerja. Nah, begitu orang-orang Ibrani mantan budak per 30 tahun keluar dari Mesir dengan mujizat kolosal tuh ya. Sampai Hollywood bikin film loh. Masuk ke padang gurun, Rafidim, Sin. Anda tahu kan, Allah itu kan nyata kan. Dan mereka dikasih hari Sabat loh. Kan di Gunung Horeb ada 10 perintah Allah. Perintah nomor 4 ya, ayat Keluaran 20 ayat 4 sampai 8 itu isi 4 ayat ngomongnya cuma satu hal, Sabat. Yang lain kan cuma satu kalimat. Dengan Allah itu presisi dan spesifik itu perintahnya. Gak boleh ada berhala, hormati hari Sabat, itu hukum loh. Itu kan sebetulnya Sabat kan kehidupan Allah di Kejadian 2, 1, 2, 3. Allah aja butuh istirahat. Karena kita dibikin serupa Allah. Kalau kita serupa Allah ya Sabat. Sabat artinya rest, stoppage of work, berhenti kerja. Itu ciri-ciri anak Allah. Kalau nggak ada berhenti kerja, Anda Firaun, Anda keturunan Firaun. Karena Firaun kalau nggak produktif, semakin dikasih beban, dikasih cambuk. So what is Sabbath? Deliverance dari Pharaoh system. Pembebasan dari sistem Firaun. Nah, kalau Anda memberi waktu kepada Tuhan dengan solitude silence, hubungan Anda dengan satu sama lain adalah hubungan kasih. Karena di dalam Anda ada kasih Kristus. Satu sama lain itu kerjanya hanya membagikan kasih. You just giving love and love and love. Makanya bisa bersatu dengan kepalanya Yesus. Macam-macam anggota bisa akur, bisa harmonisasi. Sekali lagi saya ingetin ya, Allah Tritunggal gak pernah ribut sampai hari ini loh. Gak pernah jor-joran loh. Harmonis sekali. Kita kan mesti niru begitu, apalagi kita badannya. Ayat 22. Malahan justru anggota-anggota tubuh yang nampaknya ngelemah, justru yang kecil-kecil yang hina diutamakan. Kalau kita pakai logika ya, bukankah jantung nggak kelihatan kan ya? Pankreas, limpa, empedu, ginjal, itu kan nggak kelihatan ya. Tapi itu dikatakan memiliki kehormatan paling tinggi. Ya betul sih ya. Kalau onderdilnya jebol ya Anda kan juga semuanya juga jebol kan. Betul kan? Kelihatan sekali nih zaman pandemi. Itu namanya orang-orang penderita penyakit bawaan. Namanya komorbid. Morbid Anda tahu kan, mati lah. Teman kematian. Jadi kalau kepatungan sama COVID bisa mati gitu loh. Itu gak bisa sembuh. Jadi orang kalau sakitnya sakit penyakit dalam, actually you're not respecting organ yang kurang, yang gak kelihatan. Sepertinya nggak tahu. Saya dengar Stephen Covey ngomong seperti ini. Dia ngomong 7 Habits of a Healthy Life. Dan dia ngomong 80% dokter-dokter ahli bedah jantung yang telah melakukan bypass surgery, open heart surgery,
80% pasiennya tidak berubah pola hidup sama sekali. Pola makan tidak berubah, pola hidup nggak berubah. You know that change is not overnight. Change is a disciplined way of life. Artinya mesti hari per hari, ubah menu, ubah gaya hidupmu, ubah semau-maunya menjadi teratur olahraga. Walaupun stretching 5 menit, 10 menit. You just have to do it. Relax and spending time with God. Itu namanya kalau di Seven Habits itu sharpen the soul. Ya, spiritual, mental, emotional, intellectual. Itu Anda mesti ada self-care. Kalau enggak, Anda kan bukan mesin ya. Kayak Firaun menganggap orang Ibrani mesin. Enggak boleh berhenti loh. Itu kayak pabrik 24 jam jalan terus loh. Padahal itu orang loh. Oke, yang diciptakan serupa gambar Allah. Ayat 25. Supaya jangan terjadi perpecahan dalam tubuh, tetapi supaya anggota-anggota yang berbeda saling memperhatikan. And you know this is a body life. Kalau bahasa Inggrisnya namanya nih khotbah the body life, kehidupan tubuh. Di mana satu sama lain anggota saling memperhatikan. Bukan saling menyakiti, saling tonjok-tonjokan, saling nyingkirin, saling merendahkan, saling dibanting. No, bukan begitu. Karena itu jika satu anggota menderita, semua anggota turut menderita. Jika satu anggota dihormati, semua anggota turut bersuka cita. Aku juga ikut dihormati, kan satu tubuh. Jadi narsistiknya udah hilang ya. Hanya terjadi kalau mau hilang narsistiknya melalui solitude, silence and stillness. Itu kerjaan kita. Namanya daily office. Jangan bilang hamba Tuhan gak ada kerjaan ya. Nah, kita juga gak bisa khotbah kok kalau kita tidak mendengar dari Tuhan. Oke, Mother Teresa berkata bahwa saya tidak hidup dari sekadar keliling-keliling ngambilin anak-anak yang di pinggir jalan, yang ditinggal orang tuanya, dilantarkan, ditaruh di pinggir got biar mati pelan-pelan di situ. I take one child at a time. One child at a time. You know, kata-kata ini sama juga dengan Stephen Covey dari kepala sekolah yang memakai Stephen Covey punya 7 Habits untuk anak 4-5 tahun. Dia bilang kita develop the well-being of a child, one child at a time. Dia bilang saya nggak langsung, saya bukan Mesias, dia bilang. Tuhan Yesus bisa kok membereskan problem kemiskinan, penderitaan seluruh dunia. Tapi aku cukup aja 1 anak per hari. Dan saya nggak bisa gantiin Tuhan. Karena aku terbatas. And Mother Teresa berkata bahwa, you know, setiap kali sebelum saya melihat anak-anak di pinggir jalan itu, dan dia bawa di Kalkuta ya, dia bawa ke rumah sakit dari dokter Hindu, yang punya dokter Hindu juga rumah sakitnya, dia yang punya sekarang lukisan besar kalau di entrance lobby-nya, lukisan wajah Mother Teresa di situ. Dia kagum, dia bopong, dia gendong sendiri, please take care of it. Dan dia temenin itu anak sampai dia sadar kembali, sampai dia bisa duduk, ditemenin. And dia berkata seperti ini, do you know the worst sickness in the world, penyakit paling parah dunia, bukan COVID, bukan AIDS, dia bilang, bukan TBC, tapi penyakit kesepian, karena dilantarkan orang tua, dan tidak ada orang yang menengok. Dan obatnya cuma satu, to love them, as we love ourselves. Nah ini yang membuat dia mendapat Nobel Prize. Dan dia berkata, dan saya nggak bisa pergi untuk menjemput anak-anak itu kalau saya nggak pernah punya time to be silent and to contemplate, especially in the busy rowdy city like India, like Calcutta. I always begin my prayer in silence, for it is in the silence of the heart that God speaks. Karena dalam keteduhan hatiku Allah bicara. Kemana? Anak mana yang kupungut? One child at a time. Oke? Nah, saya berdoa dengan Anda melakukan solitude silence, you will do good. You will do loving deed. Okay? Kalau satu menderita, seluruh tubuh Kristus menderita. Kalau satu dihormati, seluruh tubuh Kristus bersuka cita. You see how it impact one another? Kayak domino effect. Karena kita macam-macam anggota tapi diikat oleh tali kasih.
Dan Allah telah menetapkan beberapa orang dalam jemaat, pertama sebagai rasul, kedua sebagai nabi, ketiga sebagai pengajar, selanjutnya mereka yang mendapat karunia untuk mengadakan mujizat, untuk menyembuhkan, untuk melayani, untuk memimpin, untuk berkata-kata dalam bahasa roh. Tuhan memperlengkapi kita dengan karunia ini loh. Dan ada jawatan rasul. Saya suka sekali 1 Korintus 4, Paulus berkata dari semua hamba Tuhan, dalam 5 jawatan yang pekerjaan paling kotor, paling berantakan itu ya rasul. Oke, jadi kalau Anda melihat Mother Teresa gitu ya, itu kelas rasul itu. Oke. Mungkin dia belum sampai menghasilkan gereja-gereja lokal cabangnya, tapi dia menghasilkan 35.000 Mother Teresa di dunia dari alirannya dia. Oke, aliran ministry kasih yang dia bangun. Dan 35.000 itu 35.000 Mother Teresa itu pemuritan loh. Walaupun tidak ada gedung gereja mereknya Mother Teresa, tapi murid Kristus terbentuk melalui dia. One child at a time, produce one Mother Teresa at a time. Bukankah luar biasa? Di Indonesia juga ada kok alirannya mereka. Adakah semua itu rasul atau nabi atau pengajar? Adakah mereka semua itu mendapat karunia untuk mengadakan mujizat? Atau untuk menyembuhkan, atau berkata-kata dalam bahasa roh, atau menafsirkan bahasa roh. Ayat 31, ayo katakan sama-sama yuk. Jadi berusahalah untuk memperoleh karunia-karunia yang paling utama. Apa sih karunia Tuhan yang paling utama? Dan aku menunjukkan kepadamu jalan yang lebih utama lagi. Ada karunia Roh Kudus, ada 9 macam, yang mana yang paling utama? Oke, kita tahu kan? Iman, pengharapan, dan kasih kan? Nah, karunia iman kan itu salah satu karunia Roh Kudus. Tetapi di 1 Korintus 12 ayat 31 Amplified Bible berkata, saya mesti pakai bahasa Inggris ya. But earnestly desire and strive for the greater gifts, if acquiring them is going to be your goal. And yet I will show you, Paulus berkata, kamu mau kejar karunia, ya terserahlah. Tapi aku mau tunjukkan pada kamu the excellent way, jalan yang paling excellent. One of the choicest graces, yaitu salah satu dari kasih karunia yang pilihan yang paling utamanya Tuhan. And of the highest of them all. Dan yang paling tinggi dari semuanya. The unselfish love. Jadi dari kehidupan macam-macam anggota satu tubuh, kita tuh hanya bisa saling memperhatikan satu sama lain. If we have unselfish love. Kasih yang tidak egois. Dan itu cara berpikir dan cara hidup yang excellent. Jadi kalau you want to be an excellent Christian, you have to have the unselfish way. Your time is not for your hobby. Your time is to serve. Yang lebih lemah, yang lebih gak terhormat, yang gak dilihat orang, yang sakit kesepian. Obat kesepian apa saudara? Kalau bukan ditemanin. Kalau bukan diberikan, dicurahkan kasih. And di Yeremia 2 ayat 13, saya tahu saya nggak masukin ke PowerPoint. I will tell you bahwa Mother Teresa berkata, setiap kali saya duduk di kaki Tuhan, actually aku lagi nyedot air dari sumur kehidupan. Lihat ya, Yeremia 2 ayat 13. Kalau umatku, kata Tuhan, 2 kali itu berbuat jahat. Apa itu berbuat jahat? Mereka meninggalkan aku. Nah, kayak Adam kan meninggalkan Allah sampai ditanya, Adam, di mana kau? Aku tuh siapa sih? Allah itu sumber air yang hidup. The fountain of life. Saya bagikan lagi kenapa Maria duduk di kaki Tuhan. Pada waktu Marta jembalitan sibuk melakukan banyak hal. Mempersiapkan makanan untuk 13 laki-laki. Kok Maria kok bisa duduk aja di kaki? Sebab di depan dia ada sumber air hidup. Ini kapan lagi datang seperti ini? Begitu datang sumurnya, dia timba terus. Ingat wanita Samaria? Yohanes 4. Kalau engkau minum air yang kuberikan, niscaya kamu haus lagi. Kamu tidak akan haus sampai selama-lamanya. Karena di dalam kamu akan ada sumur kehidupan yang akan mengalir selama-lamanya. So, kalau Anda mau hidup the excellent way with unselfish love, you should be sitting and nimba tiap hari sesering mungkin. Sampai bejana hidupmu. Kita bukan selang ya, kita bejana. Isilah Tuhan, bejana hidupku. Oke, puaskan, dahagain jiwaku. Penuhi jiwamu dengan hadirat Allah. And look at di 1 Korintus 13 ayat 1-3. Sekalipun, kata Paulus, aku dapat berkata-kata dengan semua bahasa manusia dan bahasa malaikat. Pinter sekali linguistik.
Tapi jika aku tidak mempunyai kasih, you don't have the excellent way, the unselfish love. Aku sama dengan gong yang berkumandang dan canang yang gemerincing. Alias saya tulis di situ, NATO. NATO, itu akronim ya. No action talk only. Saya nggak mau, saya udah tobat lah. Dari kehidupan no action talk only. Ya, giat melayani buat Tuhan tapi tidak memperlakukan sesama dengan kasih. No way, man. Oke, ini sebenarnya kalau 10 perintah Allah, 1 sampai ayat 8 itu ya, sampai ayat 12 kalau nggak salah, itu hubungan dengan Tuhan. That's why Sabat is so important, karena hanya Sabat yang bisa membuat Anda diisi kasih Allah. Supaya Anda bisa hidup dengan the excellent way. Ayat yang kedua, 1 Korintus 13. Sekalipun aku mempunyai karunia untuk bernubuat, dan aku mengetahui segala rahasia, dan memiliki seluruh pengetahuan. Oh, ini learned ini. Ini Talmud ini luar biasa. Dan sekalipun aku memiliki iman yang sempurna bisa mindahin gunung. Tetapi, saudara-saudara, jika aku tidak mempunyai kasih, I don't have the excellent way. Aku sama sekali tidak berguna. Alias sampah dibuang, bukan? Alias kita dibuang sama Tuhan. Nanti Tuhan berkata, I don't know you. Aku gak kenal kamu. So, siapa sih yang dikenal sama Tuhan? The one yang selalu menimba dari sumber air kehidupan. Dari Yesus langsung. Solitude, silence, and stillness. And Sabat. Dan sekalipun aku membagi-bagikan segala sesuatu yang ada padaku, mau Mesias kompleks kek, mau martir sindrom kek, bahkan menyerahkan tubuhku untuk dibakar. Banyak loh orang bakar-bakaran ini badan untuk membuktikan sesuatu. Tapi jika kehidupan sehari-harinya tidak excellent way, aku tidak mempunyai kasih, sedikit pun tidak ada faedahnya bagiku, alias bukan Kristen. Ini terjemahannya si Paulus ini. You are not a Christian, you are nothing, God doesn't know you. Walaupun you have all the ability, kalau di Amplified Bible, if I speak with tongues of men and angel, wah bahasanya malaikat lagi. But have not love for others, growing out of God's love for me. Nah loh, ini kalau Amplified bagus ya. If I speak with the tongue of man and angel, but have not love for others, for the sake of others, growing out of God's love for me, then I have become only a noisy gong or a clanging cymbal. You just an annoying distraction. Buat Tuhan Anda tuh pengacau. Okay? And if I have the gift of prophecy and speak a new message from God to people, bisa nubuat yang akurat loh. And understand all mysteries, bisa menyingkapkan rahasia-rahasia kerajaan surga. And possess knowledge, all knowledge, bukan hanya knowledge, all knowledge. And if I have all sufficient faith, punya iman yang sempurna, so that I can remove mountain, gunung-gunung pada dicampakin. Titik. But do not have love, tapi tidak punya kasih. You do not have love to reach out to others, nggak mau menjangkau orang lain. I am nothing. Ini Paulus yang ngomong loh. The Rasul of Love. If I give all my possession to feed the poor, saya memberi semua harta-harta saya kasih semua orang miskin. And if I surrender my body to be burned, saya bakar badan saya untuk jadi martir, but do not have love. Tidak ada excellent way hidupnya sehari-hari dengan orang yang serumah dengan Anda, sekantor dengan Anda, sekomsel dengan Anda, yang nyetirin mobil Anda kalau Anda punya supir. But do not have love, it does me no good at all. Nggak ada benefit. Sebagai penutup, I hope this speak loud ya, that solitude silence ini. Please, ini adalah foundational untuk daripada kehidupan disiplin rohani loh. So barang siapa tidak mengasihi, ia tidak mengenal Allah. Sebab Allah adalah kasih. You have problem forgiving somebody. Anda punya problem untuk mengampuni seseorang yang ada di dalam gereja lokalmu, dalam komselmu, atau suamimu, atau istrimu. Be careful. Anda nggak kenal Allah loh. Walaupun Anda penatua majelis. Karena Allah adalah kasih. God is love. Okay. The one who does not love has not become acquainted with God. Jadi orang yang problem mengasihi itu belum kenal Tuhan. Doesn't or never did know Him. Nggak kenal sama Tuhan. For God is love. He is the originator of love. And it is an enduring attribute of His nature. So, saudara-saudara sekalian, saya rindu solitude silence ini bukan hanya sekedar
topik program agama Kristen, nggak ada hubungannya. This is the true job dari hamba Tuhan dan pengikut Kristus. Day by day. It's a day by day. Tapi kan seperti Anda ke kantor tiap hari, you visit God every day. Oke, so kita mesti tutup dalam doa. Anda nanti saya kasih PR ya. Buat daftar 1 Korintus 13 ayat 4 sampai 8. Itu kan ditulis kasih adalah sabar. Kasih itu lemah lembut. Coba ganti kata kasih itu dengan Allah. Karena kan Allah adalah kasih kan. Jadi kasih adalah Allah dong. Coba tulis semuanya dengan kata Allah. Allah itu sabar. Allah itu apa? Nanti saya ajarin dari hari Sabtu. Kenapa kok Anda mesti bikin daftar gitu? Oke? Let's pray. Bapa yang terkasih, terima kasih untuk semakin kau bawa kami lebih dalam dan lebih dalam. Bahwa doa dengan Engkau itu suatu dialog yang mesra. Dialog dua pribadi yang sangat memperhatikan dan sangat diperhatikan dan sangat peduli satu sama lain sampai ada selah. Ada jedanya. Sehingga ada waktu untuk menghayati pribadi yang diajak ngomong, yaitu Allah sendiri. Buat kami semua menjadi pelaku firman bukan pendengar firman, menipu diri kita sendiri. It's beautiful kok. Kami percaya kasih karunia-Mu Roh Kudus melimpah di setiap pembelajar Alkitab sore hari ini. Di dalam nama Yesus kami berdoa mengucap syukur. Amin. Sampai jumpa lagi di hari Sabtu jam 12 siang. In the meantime bikin PR-nya. God bless you.